Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan materi aplikasi minimarket laris. Program ini menjembatani dari program sebelum yang telah kita buat di CRUD, create, read, update, delete, kemudian diarahkan menjadi sebuah aplikasi. Tadinya program itu terpisah-pisah dibuat, sekarang akan dibikinkan jadi satu aplikasi. Nah, di sini yang mau kita lanjutkan pada materi, ada beberapa algoritma di sini yang sudah kita lewati pada video pertama di part 3 ini. Yang pertama itu ada copy folder dan rename menjadi aplikasi MM dan seterusnya, sampai yang kelima setting fitur. Nah, sekarang masuk kepada lanjutan daripada part 3, yaitu setting program index menjadi konsumen dan laporan konsumen. Kalau kita perhatikan di program sebelumnya, dalam program aplikasi pribadi versi 0, nah ini dia. Di program tampil ini atau read, ada dua program ini dijadikan menjadi dua. Satu program untuk menampilkan laporan konsumen, kita rubah namanya data pribadi menjadi laporan daftar konsumen. Di daftar data pribadi menjadi laporan konsumen, kemudian ini isinya semua. Dan program add ini dijadikan dia program konsumen saja atau input konsumen. Targetnya adalah seperti ini. Nah, apabila diklik di sini data master, kita ke konsumen. Nah, kemudian isikan data di sini. Katakan namanya Firdaus Anwar, laki-laki, ini Medan. Lalu di create, kemudian data tersimpan dan close. Bila dilihat di laporan konsumen Firdaus Anwar, ini kita kelihatan di sana. Nah, diurai ya, dipecah. Nah, tombol add tadi ini diganti menjadi close dan fungsinya pun berbeda. Kalau di close maka tertutup dia. Oke. Baik. Yang pertama kita kerjakan adalah membuka program yang ada di folder aplikasi MM. Itu tadi adalah kopian dari aplikasi 0 ya. Ya, aplikasi ini aplikasi nah, ini dia. Program ini kemudian di copy, hasil kopiannya itulah yang kita bikinkan menjadi aplikasi MM. Nah, di sana ada program namanya index 2. Indeks yang itu di copy kemarin menjadi indeks ini saja. Nah, indeks 2 namanya. Nah, indeks 2. Kemudian kita perhatikan ini ada tombol add. Nah, tombol add ini kalau kita klik dia ke modal. Di sini ada modal. Oke, dari sini kita kemudian kita pecah menjadi program konsumen. Nah, terakhir kemarin kita lihat bahwa ini hasil yang diubah kemarin. Pertama, kalau kita klik menu daftar master lalu kita klik konsumen, error. Berarti kita memerlukan sebuah file namanya konsumen PHP. Konsumen PHP itu kemudian kita buka dalam folder aplikasi MM. Konsumen
aplikasi ini indeks laporan. Oke, baik, belum ada. Itu yang mau kita buat dulu. Silakan kita ikutin pelan-pelan. Di sini klik kanan, lalu new, Ctrl S, konsumen.php. Oke, ini dia, sudah ada, tapi masih kosong. Silakan dibuka program indeks yang lama, isi rename namanya menjadi indeks 2. Nah, kemudian diambil mulai dari form ini sampai ke form, dari awal form sampai ke form itu, kemudian kita copy. Perhatikan ya, copy, lalu silakan di konsumen. Di sini silakan dibuat PHP dulu, include header, dan di sini oke, bikin kontainer dulu di sini, div container, div row, div column. Nah, kemudian buat di sini dulu satu buah card, div card, lalu ada div card header, dan di sini pastikan tadi yang form itu test board. Ini kalau kita lihat dipastikan di sana. Silakan dirapikan, dorong ke dalam. Ya, nah, oke. Kemudian ini simpan ini. Kalau kita perhatikan yang ada di program indeks 2, kalau simpan ini kita klik create, kita klik, kita pergi ke simpan, ini simpannya. Nah, jadi ini copy aja, ini pindahkan ini semua. Ini kita copy dan pergi ke konsumen, kita taruh di bagian atas sini. Ini kita buang karena sudah ada sebelumnya. Kemudian tes dulu di sini. Ini kita tes. Apabila nanti tombol simpan siap, berarti sudah terkoneksi. Oke, silakan dicoba. Refresh konsumen. Nah, sudah termasuk di sini, termasuk di sana ya. Ini dia. Kemudian coba kita kecilkan lebar daripada tampilan ini, dan di sini ada judul namanya input data konsumen. Di header ini, nah di sini H4 input data konsumen, kemarin namanya biodata ya. Lalu ini kita kecilkan menjadi MD5. Coba kita refresh, lalu taruh di tengah. MX auto. MX itu maknanya
margin kiri dan kanan, secara otomatis dia seimbang. Oke, karena di sini merapat dempet antara card input data konsumen dengan navbar, kita suruh turun sedikit ke bawah. Di sini MT4 M margin T top, margin top jadi 4 satuan dari atas. Di refresh, nah udah keluar udah turun ke bawah. Kemudian tes di sini, tes. Kemudian di sini tes. Coba create. Nah, berarti udah benar. Udah tersambung dia. Tersambung ke sana. Kemudian kalau sudah tersambung, ini dimatikan kembali. Lalu ini dihidupkan, yang lain tidak diubah. Tidak ada yang dirubah di sana. Lalu kita coba refresh. Close mode, ya, kita aktifkan dulu kelasnya. Di sini include model.php, lalu back, refresh. Di sini katakanlah Muhammad Amrin lagi, ini Jember, tes, create. Coba lihat di localhost admin, dia udah aku. Tabel pribadi, udah masuk. Ini dia nomor 68. Oke, udah masuk. Itu artinya program ini sudah berfungsi. Itu artinya. Lalu kalau kita close, dia harus balik ke sini. Kita balik ke coding. Di sini close maknanya kita harus buat sebuah ini input, lalu ini submit, kemudian kelas btn ini aja kita copy aja, jadi kita nggak terlalu banyak kerja. Akan copy aja ini kita hapuskan, lalu ini ganti dengan close, ini close. Lalu kalau close di sini, copy aja ini. Jika close, maka ini ditutup ke ada ini. Ini script tutup window dot location dot ref index.php. Kalau close, kita balik ke program utama, refresh, close. Baik, warna ini bisa diganti menjadi warna danger merah. Kemudian di sini konsumen, lalu close. Oke, selesai. Berikutnya diaktifkan laporan konsumen. Nah, laporan konsumen sudah ada. Ini dia laporan konsumen, tetapi tombol ini masih ada.
Nah, baik, ini kita coba hapus. Kita modifikasi laporan konsumen. Silakan dilihat laporan konsumen. Laporan konsumen, maaf, ini tombolnya ganti menjadi close. Ini index.php, ini class btn primary, sini close. Tes, refresh, lalu close. Oke, jadi ini laporan konsumen, kemudian close. Ya, laporan konsumen, kemudian close. Coba tambah lagi datanya, konsumen di sini, Hardi Pratama, lagi Jakarta. Create. Seharusnya dia tidak balik. Kenapa create dia habis sedikit langsung balik? Untuk itu periksa kembali di program konsumen, kemudian lihat di insert di model, insert. Nah, di sini setelah selesai disimpan, jangan balik ke indeks, tapi tetap aja di sana. Ini ditutup. Ini kalau mau bikin berhasil boleh, tapi ini tidak ada, tetap aja di sana. Oke. Tambah lagi konsumen. Coba di sini Bambang Permana, laki-laki, Bandung. Create. Oke. Kalau kita close, tambah satu lagi di sini. Ujang Rahman, laki, Padang. Create. Desi Ratna, perempuan, Pekanbaru. Create. Close. Lihat laporan konsumen. Nah, ada masalah di sini. Perhatikan, ketika datanya sudah lebih satu layar, nah ini navbar ini digeser ke bawah, dia ikut tergeser. Oke, sekarang gimana caranya kalau digeser menu ke bawah, scroll down, menu tetap tapi laporan yang bergeser? Ayo kita ke index, dalam hal ini ke header. Di header, silakan perhatikan header. Baik, di header ini pertama ini fluidnya dibuang dulu. Oke, ini dulu, sini fixed ya, fixed top, supaya top dari atas, fixed top. Lihat efeknya seperti apa. Refresh. Nah, ini sudah tidak masalah lagi. Nah, masalahnya sekarang adalah judul sudah tetap di sini, navbarnya sudah tetap, tetapi judul daripada laporan ini hilang. Baik,
kita perhatikan balik, maka kita buat di sini kontainer ini kita hilangkan, kemudian nav, oke, sudah oke. Lalu mana tadi judul, oke, simpan. Kemudian laporan konsumen ini kita turunkan dari atas 5 satuan MT5, refresh. Nah, sudah Anda lihat di situ, sudah bagus dia. Ketika digulung ke bawah, layar tetap di sana, navbar tetap di sana, tapi program ini turun ke bawah. Oke, kemudian ini kita hapus dulu karena belum kita perlukan. Search dengan tombolnya. Balik ke header. Kemudian perhatikan yang ini dia. Ini form di baris ke 65 sampai 68 itu dibuang. Simpan. Kemudian refresh. Oke, kalau ini close. Nah, oke. Sudah dilihat di sana. Coba kalau kita perhatikan target juga, kita perhatikan target. Ini laporan konsumen. Nah, kemudian ini close. Oke, sudah bersama. Nah, sudah bersama. Oke, ini yang aplikasi minimarket Laris. Nah, ini penjualan konsumen. Oke, target kita yang akan datang. Nah, kita lihat dulu sebelumnya. Di sini di part 3 ini, part 3 ini sudah selesai dibuat. Sudah ada program konsumen, sudah ada laporan konsumen. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat program penjualan. Bagaimana terjadi penjualan itu? Kita perhatikan di sini penjualan. Lalu kita lihat namanya tadi yang kita masukkan itu ada Bambang Permana atau Pemana, Bambang Permana membeli HubSuite harga 700.000, dibeli sebanyak 2. Lalu disimpan. Berhasil. Permana tadi ya, kita lihat hasilnya seperti apa di laporan penjualan. Bambang Permana, kita lihat Bambang Permana. Ini dia Bambang Permana. HubSuite membeli 2 buah. Karena sini penjualannya melebihi 600.000, dapat di 15%, maka dapat diskon 210.000. Nah, sudah. Ini video selanjutnya, terjadi penjualan di minimarket itu. Nah, secara umum sudah selesai di video ini, dan video ini memang targetnya tadi adalah bagaimana terjadi perubahan aplikasi dari CRUD menjadi sebuah aplikasi. CRUD tadi yang disimpan dibuat perbagian-perbagian, tidak saling bertaut, karena fokusnya memang dasar saja, membuat create, read, update, dan delete. Dan sekarang programnya sudah jadi, itu disusun ulang menjadi sebuah aplikasi. Aplikasi itu ada di sini sekarang. Nah, makanya ada beberapa poin, beberapa program yang dimodifikasi sehingga menjadi sebuah aplikasi. Dari detail juga sama seperti yang tadi. Nah, demikian saja video ini. Semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.